Tidak, bukan. Kita semua diundang di sini untuk memberikan doa restu yang pertama kepada Bapak Thohir dan Ibu Juwaria. Semoga perjalanannya dari rumah ini sampai ke Mekah, Madinah, kembalinya ke rumah diberikan kemudahan, kelancaran, tidak ada halangan suatu apapun. Dan semua rukun haji, wajib haji bisa dilaksanakan dengan sempurna sehingga mendapatkan predikat haji dan umroh yang makbul makbulah, haji yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan berikan manfaat untuk keluarga dan lingkungannya. Jadikan nasab untuk anak cucunya, keluarganya bisa berangkat haji ke Baitullah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, yang selanjutnya setelah memberikan doa kepada Bapak Thohir beserta Ibu Juwaria, kami masyarakat desa Sungai Mulia Baru yang sudah bergaul lama, berinteraksi, bersenggawuro, bertutur sapa dengan tindak tanduk, tingkah laku yang mungkin selama ini kurang berkenan atau bahkan ada yang menyakiti, menyinggung perasaan Bapak Thohir beserta Ibu, saya atas nama masyarakat desa Sungai Baru mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dengan kita berikan maaf kepada Bapak Thohir, ini akan menjadikan lebih mudah dalam rangka menjalankan ibadah haji dan umrohnya di Masjidil Haram maupun di Madinatul Munawwarah. Ini adalah harapan kita semua. Semoga dengan kita memberikan doa, memberikan maaf, ini apa yang dicita-citakan, apa yang diharapkan oleh keluarga, khususnya Bapak Thohir beserta Ibu Juwaria, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, tentu kita sama-sama manusia tidak luput dari salah dan lupa, dosa dan kesalahan yang baik itu kita sengaja maupun tidak disengaja. Ini semua sama sudah ikhlas insya Allah Pak ya, sama-sama kita maafkan untuk supaya apa yang dari tujuan dari Bapak Thohir beserta Ibu ini akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bekal haji itu mungkin tidak banyak supaya kita khusyuk di sana saya. Bekal hajinya kalau mau khusyuk di sana insya Allah membawa dosa kita menyerahkan ke sana tuh. Dosa kita serahkan kepada Allah di sana. Semoga dengan haji dosa kita akan dilebur di Masjidil Haram, di tempat-tempat yang suci, tempat-tempat yang mustajabah. Ini tujuan daripada perjalanan haji. Alhamdulillah, itu yang kami sampaikan. Tentu banyak kekurangan, kesalahan saya atas nama pribadi dan masyarakat desa Sungai Baru. Semoga Bapak Thohir beserta Ibu bisa memaklumi dan memaafkannya. Sekian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari tokoh masyarakat desa Sungai Baru. Kepadanya diucapkan terima kasih. Para hadirin tamu undangan rahimakumullah, mohon maaf dan mohon dengan segala hormat kepada Bapak semuanya untuk rokoknya dihentikan karena acara selanjutnya yakni pembacaan tahlil. Sekali lagi kepada Bapak semuanya yang masih aktif rokok, mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk dihentikan dulu karena acara selanjutnya yakni pembacaan tahlil. Berikut acara selanjutnya yakni pembacaan tahlil yang akan dipimpin oleh beliau Al-Mukarram Romo Ki Haji Nahrawi Sabit.
Kepadanya dihaturkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal julasa'ul qurama wal fudala, para alim, para ulama, wabil khusus Syekhul Karam Romo Kiai Berwajah Berkabul, Romo Kiai Komarudin, dan para kiai, para hujjaj, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus yang berbahagia, yaitu keluarga besar daripada Bapak Tauhid serta Ibu yang akan melaksanakan panggilan Allah SWT, yaitu melaksanakan ibadah haji. Mari kita sama-sama panjatkan bersyukur kepada Allah SWT pada pagi menjelang siang ini bisa berkumpul di rumah beliau dalam rangka Walimatus Syafar. Sholawat dan salam mari kita sama-sama sanjungkan pada Nabi Junjungan Alam Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, izinkan saya memimpin tahlil sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh pembawa acara. Kita sama-sama tawasul kepada Rasulullah SAW, kepada para aulia, kepada guru-guru kita. Mudah-mudahan hajat daripada Bapak Thohir keluarga dikabulkan oleh Allah SWT, diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam melaksanakan ibadah haji. Kemudian arwah para leluhur kita yang sudah sumari di hadapan Allah SWT diberikan lapangan kuburnya, diampuni segala dosa dan kesalahannya, dan kita yang ditinggalkan diberikan kekuatan iman dan Islam, diberikan ketabahan dan kesabaran. Hadirin rahimakumullah, mari kita mulai saja pembacaan tahlil pada kesempatan ini. Kita awali bersama-sama dengan tasbihul iman, yaitu baca 2 kalimat syahadat dan mohon ampun kepada Allah SWT dengan membaca istighfar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa atba'ihi. Syarul lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila qadrati jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubiyyin waswada'i wassolihin wa ahli kulli wa ashabi kulli wa ila abina Adam wa ummina Hawa
وما تنزل بينهما إلى يوم القيامة شاء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة جميع الأولياء إليه تعالى من مشارق الأرض ومغاربها في برها وحيها من يمينها إلى شمالها خصوصا مع حضرة سيدنا ومولانا سلطان الأولياء شيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وسيدي الشيخ أحمد بدوي وسيدي الشيخ أحمد الرفاعي وسيدي الشيخ جعفر الصادق وسيدي يوسف الهمداني وسيدي الشيخ مولود النقشبندي وحضرة الإمام رباني وصولهم وأخوهم ولسلسلتهم والآخذين منهم شاء من لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة جميع الأولياء الله تعالى باسمه من أهل الجريرة الشرباني وجميع الأولياء في هذا الزمان وهذا المكان وأصولهم وفروعهم وسلسلتهم والآخذين منهم شاء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة جميع آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة من مشارق الأرض ومغاربها في برها وبحرها من يمينها إلى شمالها خصوصا مع حضرة عبدك الفقير Soprojo bin Sokromo Abdika Fakir Sokromo bin Adam Abdika Fakir Waiman bin Jontono Abdika Fakir Bikirin bin Adam Abdika Fakir Yusuf bin Sokromo Abdika Fakir Saido bin Sokromo Abdika Fakir Baijan bin Sokromo Abdika Fakir Kiai Juari Tumpak Salam bin Adam Abdika Fakir Kiai Maksum bin Burhanuddin Kiai Abdika Fakir Kiai Dawang bin Adam Abdika Fakiroh Bakpoti binti Sokromo Abdika Fakiroh Basanan bin Sokromo Abdika Fakiroh Sejun bin Sokerto Abdika Fakiroh Tukiman bin Adam binti Adam Abdika Fakiroh Katni binti Tukimin Abdika Fakiroh Sofia binti Basirun wa usulihim wa fur'ihim wa silsilatihim والآخذين منهم شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون فإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم أفضل ذكر تقربا إلى الله فاعلم أنه قول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sayyiduna Muhammadur Rasulullah, la illallah, sayyiduna Muhammadur Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. 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 Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli ala sayyidina wa sayyidina wa lana Muhammad sallallahu radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'matahu fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jamil hajat wa tutawwiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'da al mamat. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman
على سيدنا محمد تنحل بالعقد وتنفرج بالقراب وتقضى بالحوائج وتنال بالغيب واغفر الخواتم وتسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه وحتى ونقصد على كل معلوم له ورسل على سيدنا محمد طيب القلوب ودرائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا تقبل وأوصل مثل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما هللناه وما صليناه وما سبحناه هدية وسيلة ورحمة نزيلة وبركة صغيرة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته وأتباعه ثم إلى حضرة جميع أولياء الله تعالى مشارق الأرض ومغاربها في برها وبحرها من يمين إلى شمالها ثم إلى حضرة جميع آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا ومشايخنا وشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة من مشارق الأرض ومغاربها في برها وبحرها من يمين إلى شمالها. اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لهم فداء من النار وإتقا لهم من النار وسترا لهم من النار وحجابا لهم من النار ووكاء لهم من النار ووكاء لهم من النار ووكاء لهم من النار. اللهم اجعل قبرهم برياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفرات النيران. اللهم إنا نتوسل بجاه نبيك المصطفى وبكرامة جميع الأولياء إليك تعالى أن تقضي حاجاتنا ما سألناك يا أرحم الراحمين. اللهم سخر لنا هذا وكنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوى عنا بعده. اللهم أنت صاحب في سفري والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من نساء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. اللهم اجعل حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Demikianlah hadirin rahmatullah, mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembacaan surat tahlil. Kepadanya diucapkan terima kasih. Para hadirin tamu jangan dipersilahkan untuk menikmati hidangan yang telah disediakan. Berikut acara yang selanjutnya yaitu tausiah atau mauidhah hasanah yang akan disampaikan oleh beliau Romo Haji Purwadi Abdul Ghafur sekaligus doanya. Kepadanya waktu dihaturkan dengan segala hormat.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi barakatan barakatan wa lil alamin. Wa qala aidan walillahi an-nasi fil baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas qad farada 'alaikumul hajj fahajju. Wa qala aidan inna abul afmal ala mabrur. Ahadits kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada para alim, para ulama, wabil khusus kandanipun akhirul kiram Kyai Haji Narul Sabik serta ibu, badanipun Batu Komarudin serta ibu, badanipun akhirul kiram Al-Hajj Bapak Ustadz Mahfudin serta ibu, dan para haji, para hajah yang senantiasa hajinya yang telah diamalkan semoga tetap menjadi hati mabrur, hajah yang mabrurah, yang senantiasa berkahi kepada kita semua. Yang belum haji, semoga saya doakan cepat-cepat daftar haji, khususnya Bapak Ustadz Rohim yang hari ini mengadakan walintas safar, insyaallah tanggal 19 ya, akan menghadiri, mendatangi, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga beliau diberikan panjang umur, kesehatan lahir dan batin, diberikan maunah pertolongan Allah Ta'ala, sehingga mulai berangkat mulai hari ini sampai berangkat ke tanah suci, sampai melaksanakan ibadah haji beserta rukun dan wajib-wajibnya, dijadikan Allah Ta'ala mendapat bimbingannya sehingga menjadi haji yang mabrur dan umroh yang mabrur, ibunya menjadi hajah yang mabrur, yang makbulah, hajah yang mabrur yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang belum haji atau belum umroh, segera mendaftar. Sudah mendaftar semua? Sudah? Niat? Alhamdulillah. Ya sudah ya. Yang mana niat itu termasuk saya doakan Bapak Ustadz Thohir dengan ibunya dalam kitab Zubat, Fasakhin niyatik qabl amali ya'ti biya makronatan bil amali. Setelah niat kamu, niatnya dibenerke, saat dunia melakukan perbuatan amal semua yang bakal dilaksanakan.
Jadi niat itu seperti kita wudhu, sudah diambil air, dibasuhkan ke muka. Kalau kita niat sholat, kita takbiratul ihram sambil lisannya mengucapkan usolli pada dhuhri. Dan seterusnya, hatinya niat saya sholat duhur, tangannya diangkat, kemudian lisannya bertakbir. Jadi niat sholat itu sangat, kalau dikaji sebetulnya mudah, namun prakteknya agak susah kalau yang belum paham. Jadi itu melaksanakan sesuatu yang disertai dengan niat, pas kita melaksanakan rukun. Tapi kalau haji boleh niat sekarang, itu namanya azam. Kalau memang mau niat bertahan dengan rukun dan amal, itu bapak-bapak ibu-ibu niat sambil mengeluarkan duit, misalnya nabung, niat umroh haji, daftar. Sekarang daftarnya harus 24 juta. Kalau dulu saya masih 1 juta bisa daftar. Tahun 2007 saya daftar. 2007 akhir saya suruh melunasi, mengambil pesuruh lunas, katanya mau diangkatkan tahun 2008, ternyata ditunda sampai 2010 baru berangkat. Itu ada sejarah yang mengingatkan perasaan. Kemudian saya pesan ke dalam Pak Tohir, sekarang sudah mulai niat, ada panggilan mulai niat. Dalam kitab Zubat, fasokin niati qabla amali ya tibiya maktunatan bil amali. Luruskan niat. Niatnya apa? Niat pertama itu memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Yang kedua memenuhi panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga memenuhi panggilan dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang haji itu ada panggilan Allah, nanti akan jadi haji mabrur. Ada panggilan iblis, nanti menjadi haji mabrur. Ada panggilan Nabi Ibrahim termasuk haji mabrur. Ada yang panggilan malaikat Israel. Mana yang baik-baik? Yang paling baik adalah panggilan Allah Ta'ala, panggilan Rasulullah, panggilan Nabi Ibrahim. Kalau panggilan malaikat Israel itu nanti bisa mati di sana. Itu haji makbul, haji yang diterima oleh Allah Ta'ala. Bagaimana haji mabrur dan makbul? Lebih utama sekarang kita niat menjadi haji mabrur, haji diterima, juga haji yang membawa kebaikan-kebaikan. Kalau mengikuti panggilan iblis, nanti akan mulai daftar, mulai berangkat. Sekarang itu banyak gangguan-gangguan yang akan mengganggu apalagi di dalam perjalanan, akan mengalami fenomena gangguan-gangguan yang luar biasa. Bahkan saat sudah niat baik, nanti di sana itu banyak sekali gangguannya. Kadang-kadang ibadah di sana itu berat rasanya. Mau sholat jamaah berat. Kadang-kadang sana kadang ribut sama istrinya, kadang ribut sama tetangganya, ribut sama kawannya. Ini saya saksikan sendiri oleh saya. Waktu itu saya berangkat tahun 2010, itu masya Allah. Dalam hotel itu ada suami istri tengkar terus. Satu dekat dengan saya itu sering padu betulnya. Sampai waktu itu selesai wukuf di Arafah dan pindah ke Musdalifah, mabit ke Mina. Nah itu balik dari Mina mau tawaf ifadah, itu pun di dalam bus itu ngomel-ngomel. Ada yang mengatakan begini, masuk jalan kok elek kayak ini, jadi kota Mekah, jalan ini hancur. Saya bilang, Pak, jaga lisannya Pak. Istighfar Pak, saya bilang. Tahu-tahu sebenarnya dari Mina ke Mekah itu paling lama setengah jam, paling lama itu. Itu berangkat jam 5 sore. Tahu-tahu sampai jam 11 malam belum nyampe ke Mekah.
Saya bilang sama Umar, ya Aswaq, anzil. Kif anzil. Pak sopir, tolong berhenti, saya bilang. Saya ngomong dengan jamaah, para jamaah ibu sekalian, para haji-hajah, ayo kita sama-sama istighfar. Ini kitanya sesat, saya bilang. Karena memang ada dari jamaah itu yang kadang-kadang hatinya itu gak bersih. Karena ibadah itu wajib paling urus banyak istighfar, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ternyata waktu itu setelah saya suruh turun, ayo bapak sekalian, mari kita sama-sama istighfar. Barangkali di antara kita ini ada yang salah ucap, salah persepsi, ada yang emosi. Mari kita sama-sama istighfar. Saya ajak beristighfar kepada Allah Taala. Setelah selesai saya juga ada naik semua. Saya naik berangkat lagi. Saya di depan waktu itu dengan sopir. Saya mengawali sopir. Sudah saya di tengah jalan. Setelah mau berjember, saya di mustasfa di rumah sakit itu berarti sudah ketemu. Berarti sudah di rumah sakit. Muter ke kanan sampai di jembatan layang. Sudah lewat di Misfalah dekat kucing itu, masjid Jin. Itulah ke depan saya bilang, Pak sopir belok kanan. Sudah kita Jaramal, Seleminnya. Alhamdulillah jam 12 baru nyampe. Pada waktu itu saya bawa bekal dari Mina itu, bekal minuman, bekal jeruk macam-macam. Akhirnya di perjalanan saya kasihkan orang. Sampai di perjalanan menuju ke Mekah, ke Masjidil Haram, ini kelaparan, kehausan. Karena sing lamanya diprediksi setengah jam, ternyata jam 5 baru jam 12 malam baru nyampe. Untuk itu hadirin yang mulia, terutama Pak Thohir dan Ibu, semoga di perjalanan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan banyak zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi Pak Thohir telah menyampaikan minta doa kepada Bapak Ibu sekalian. Ini termasuk beliau sangat-sangat peka mengikuti sunnah Nabi. Kata Nabi, idza safara ahadukum falyusallim ala ikhwanihi. Kalau kamu di antara kamu mau berangkat dalam perjalanan yang jauh, apalagi ini berangkat menuju ke Tanah Suci, ke Mekah, ke Madinah, maka kalian mohon doa restu kepada tetangga-tetangganya, kepada saudara-saudaranya. Sebab apa kata Nabi? Fa inna du'ahum ala du'ai khairun. Sebab doanya saudara-saudara yang ditinggalkan, tadi Pak Thohir maksudnya itu telah mohon ampun dan mohon doa restu. Doanya bapak ibu mendoakan Pak Thohir ini, insyaallah fa inna du'ahum ala du'ai fa inna ta'ahum yazidu ala du'ai khairan. Sebab doanya bapak ibu yang ditujukan oleh Pak Thohir itu, nanti Pak Thohir beserta ibu insyaallah di perjalanan akan bertambah kekuatan iman, kekuatan fisik, sehingga akan mendapat maunah pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang kedua tadi telah wasilah baca tahlil. Ini menjadi tradisi Ahlussunnah wal Jamaah, tradisinya orang-orang NU. Apakah ada perintahnya? Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu wabtahu ilal wasilah wajahidu fi sabilillahi la'allahum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, kalau kamu berkehendak, kata Allah, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu punya hajat, punya kehendak kepada Allah, maka kamu kehendak kepada Allah dengan wasilah, perantara, baca tahlil, ada istighfar, ada sholawat tadi, agar supaya kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Ini dalam surat Al-Maidah, agar kamu menjadi orang yang berselamat, orang selamat, mendapat kebahagiaan, pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin ya rabbal alamin.
Bagaimana caranya wasilah? Dalam tafsir As-Sawi ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu wabtaghu ilal wasilah. Dalam tafsirnya, memang cuma didalik antara lain bagian dari tafsir wasilah, yaitu hubbul anbiya, cinta kepada para nabi. Tadi telah wasilah baca Fatihah diakan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian hubbul anbiya wa hubbul auliya, cinta kepada para ulama. Hubbus syuhada, cinta kepada para syuhada. Hubbul ulama, cinta dengan para ulama. Tadi telah diserahkan. Insya Allah dengan wasilah itu sesuai dengan firman Allah Ta'ala, insya Allah hajat niat dari fakir beserta ibu akan dimudahkan diperjalanan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan bapak ibu-ibu bagaimana yang mendoakan? Kayaknya barang sepele, kayak mendoakan kayak enteng sekali, nggak ada nilainya. Namun luar biasa pahalanya, luar biasa maziahnya. Kata Nabi, al-maghfir liman istaghfarahat, al-masbir liman had, wal istaghfarahat. Ya Allah, ini spontan. Jadi kanjeng mendoakan, ya Allah, semoga Engkau berikan ampun kepada orang-orang yang berangkat haji, dan semoga Engkau ya Allah berikan ampun orang-orang yang mendoakan kepada orang-orang yang berangkat ibadah haji. Jadi Bapak Ibu sekalian, nih Bapak sekalian, insya Allah hari ini mendapat ampun dari Allah Ta'ala berkaitan dengan berangkatnya haji Bapak beserta Ibu. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Bapak sekalian, Bapak Tohir pagi ini minta ada Rasul dalam rangka Pak Tohir beserta Ibu memenuhi panggilan Allah Ta'ala, memenuhi panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian buat dibangun cara ini, Bapak Ibu. Ampun. Tandanya nopo. Dan dengan belum takon ini. Pak monggo daftar haji untuk itu kata. Ana sing jamu enten iki. Aku akan haji ada duit. Nek balik haji nek kondonga kok ora iso. Aten gini. Leres. Niku nek wong haji niku syaratnya ora kudu bisa donga. Ora kondonga bari niki. Mulane ana wong haji wong udur haji kok kondonga padahal sedonga niku namanya kondonga jamaah. Niku wong sing kondonga sing ora bener niku. Syarat haji niku yang penting pertama Islam. Balik merdeka, sangune cukup, perjalanan aman. Ya usah. Tadi syaratnya orang kudu wong alim. Senajan ora ngerti huruf bengkong, alif bengkong sah mawon haji niki. Sah mawon. Dan bagaimana nanti hajinya? Apa hak makbul mabrur ora, Pak? Bisa mabrur, insya Allah semua mabrur. Karena kan ini saya baca buka-buka dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dalam Ihya juz 1 halaman 39 kalau tidak salah ini. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan ini bersabda, innallaha azza wa jalla qad wa'ada al bait ay hajjahu kula sanatin sabtamiati alfin. Allah bersabda
Allah berjanji kepada manusia bahwa tiap tahun itu yang haji tidak boleh kurang dari 60.000. Tidak boleh kurang dari sab'atami ati alfin. Ciptatami ati alfin, tidak kurang dari 600.000. Terus kemarin bagaimana ketika Covid? Seandainya tiap tahun itu kurang dari 600.000, maka fa'in naqasu, seandainya kurang, akmalahum Allah azza wa jalla minal malaikah. Kalau kurang dari 600.000, Allah memenuhi targetnya, kuotanya, itu malaikat-malaikat untuk ikut haji. Terus bagaimana? Di antara 600.000 itu yang diterima haji mabrur adalah hanya 60 orang. Oh, gawat banget ya. 60.000 orang. Tapi tiap satu orang bisa menggeret, menarik kawannya 60.000. Bisa haji mabrur. Jadi tidak usah khawatir. Walaupun nggak bisa ngaji, nggak usah khawatir. Insya Allah hajinya tetap mabrur. Apalagi ngajinya, apalagi Pak Thohir, saya yakin. Walaupun kita manasikin, walaupun manasiknya kurang, tapi insya Allah di antara 600.000 misalnya di Indonesia ini tahun ini lah berapa berapa mungkin 200.000 lebih ya. Atau nanti bisa bersahabat satu kuota atau satu kloter, ada yang alim satu, insya Allah hajinya semua mabrur insya Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, jadi Pak Thohir hari ini sudah niat memenuhi janji Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan jadinya? Ketika ini sesuai dengan Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala sesuai dengan sabda Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kata Ali, innallaha lama akhadal misa ala dzurriyyati Adam kata alaihim kitaban. Ketika bapak-bapak ibu semua manusia dulu zaman azali, sebelum Allah ciptakan manusia, ini semua kalau di Al-Quran ketika Allah ciptakan manusia, roh-roh manusia di dalam punggung Nabi Adam, semua ditanya oleh Allah Ta'ala. Kalau dalam kitab Taqwiyul Akhbar, dalam kitab Badi'uz Zuhur, dalam kitab Khazinatul Asrar, jadi bapak-bapak ibu semua manusia ketika Allah ciptakan rohnya itu, mereka suruh tawaf dan berkata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus ditanya oleh Allah Ta'ala, alastum birabbikum, wahai manusia, wahai roh-roh manusia, apakah kalian mengakui bahwa aku menjadikan kalian, aku menjadikanmu? Kita semua orang menjawab, qalu bala sayyidina, betul ya Allah, aku mengaku bahwa engkau adalah Tuhanku yang wajib aku sembah. Ini perjanjian yang simpel, perjanjian sangat simpel. Itu mengandung beberapa hikmah dan beberapa perjanjian yang tercantum dalam perjanjian itu. Namun perjanjian simpel. Nanti kalau saya
dilahirkan di permukaan bumi, maka aku akan menyembah kepadamu. Antara lain, dan nanti kalau saya oleh Engkau ya Allah berikan rezeki yang cukup, maka aku akan datang di panggilanmu, yaitu untuk berangkat haji ke Mekah dan ke Madinah Al-Munawwarah. Janji itu oleh Allah ditulis. Di sini disebutkan, kutiba alaihim kataban summa al-qumahum adalah hajar. Perjanjian itu kita semua oleh Allah ditulis, kemudian disimpan. Ini bahasa kita summa al-qumahum, maksudnya dimplok, artinya disimpan di dalam disket, disimpan di hajar aswad. Jadi kita semua dulu sudah berjanji, kalau saya nanti mau ibadah, mau sholat, kalau dapat rezeki mau haji, kita sudah berjanji semua. Kapan? Dulu, ketika kita belum lahir, kita masih di al-marwah, ditulis disimpan di hajar aswad. Yang hajar aswad itu sekarang nempel di sudut kanan Ka'bah. Bagaimana kok bisa di sudut kanan Ka'bah? Sejarahnya ketika Nabi Adam di Hawa itu di surga, oleh Allah ditempatkan di surga, diserahkan kata Allah, Adam, Hawa, silahkan kau makan, silahkan kau minum, sepas kamu, namun aku wanti mati, kamu jangan sekali-kali dekat Bahuldi, jangan sekali-kali kau makan Bahuldi. Akhirnya tergoda oleh iblis, Nabi Adam dan Ibu Hawa makan nabul khuldi, dan Ibu Hawa makan khuldi. Nabi Adam makan khuldi, belum sampai masuk ke perut, stop oleh malaikat Jibril, berhenti di tenggorokan. Ini namanya orang Jawa namanya apa? Kul menjing. Jadi ini buah murka. Ibu Hawa makan buah khuldi, makan dua, belum masuk ke perut, stop oleh malaikat Jibril, berhenti di dada. Jadi payudara. Ini buah surga. Setelah itu langsung diusir, dikeluarkan dari surga. Nabi Adam turun dari surga, Ibu Hawa turun dari surga, dengan keadaan telanjang bulat. Dan ketika Nabi Adam diturunkan ke surga, Nabi Adam di India, Nabi Ibu Hawa di Jeddah dekat Laut Merah. Bersertaan dengan siapa? Nabi Adam turun, Ibu Hawa turun. Akhirnya Allah marah. Nah, Allah turunkan hajar aswad yang dulu di surga, Allah turunkan bersama Nabi Adam. Jadi waktu yang turun, Nabi Adam dan Ibu Hawa tauntin untuk nutupin Nabi Adam dan Ibu Hawa. Tongkatnya Nabi Musa, hajar aswad sedang ada di Ka'bah, terus cincin Nabi Sulaiman alaihissalam, terus kemudian luhur, yaitu kayu garu. Jadi kayu garu saya mengatai fakta ketika Mbak itu Taifur mengerti datang ke SG2 untuk matemu itu, saya tanya ke beliau, Mbak non saya itu apa nih matur, wonten tetap sedang Nabi Adam Ibu Hawa turun bersama dengan membutuhkan buku ini kenapa? Nah itu ketika membutuhkan buku ini kayu garu. Kami itu jutaan harganya. Kemudian waktu itu hajar aswad turun ada di Jabal Abil Qubais, yang sekarang gunung itu jadi makam di Istana Raja. Ketika bangun Ka'bah ditempelkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ada di sudut kanan Ka'bah. Ketika waktu itu Ka'bah rusak, terterjang oleh tsunami, oleh banjir yang zaman Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian tongkat Nabi Musa turun. Di tongkat Nabi Musa itu ada tongkatnya itu ada segi 4. Ada cabangnya namanya Zaidah. Dan tongkat Nabi Musa itu yang namanya Zaidah
itu kalau malam itu keluar pancaran, keluar sinar, maka bisa untuk penerang jalan. Kemudian kalau Nabi Musa itu haus, Zaidah itu keluar pancaran air, bisa diminum. Itu mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Kemudian tongkat itu bersegi empat kayak balok, ada segi empat. Itu ada tulisannya. Tongkat Nabi Musa ada tulisannya. Yang tongkat Nabi Musa adalah bagaimana mukjizat Nabi Musa untuk mengalahkan musuh Raja Fir'aun dan bala tentaranya. Besok ada tulisan itu yang pertama, kullu sultanin la ya'tilu bisultani bahwa Fir'aunu sawa'un. Tiap-tiap para pejabat, pemimpin yang tidak berbuat adil, maka ia sama dengan Qarun. Ia sama dengan Fir'aun. Kullu sultanin la ya'tilu bisultani wa Fir'aunu sawa'un. Di kitab apa? Di dalam kitab Ma'hadatus Sumud, di dalam kitab Al-Talibin juz 2 syaratnya dapat ulumuin. Jadi tiap-tiap pemimpin yang tidak berbuat adil maka hukumnya sama dengan Fir'aun. Kemudian baris yang sampingnya wa kullu wani la yanfa'u bimali wa maqaruna sawa'un. Tiap-tiap orang yang kaya tidak bisa memanfaatkan ilmunya, ia seperti Qarun hukumnya. Yang ketiga tertulis kullu alimin la ya'mal bi ilmi huwa wa iblisu sawa'un. Tiap-tiap orang alim yang tidak bisa mengamalkan ilmunya, tidak menggunakan ilmunya, maka hukumnya sama dengan iblis, laknatullah alaih. Yang terakhir, kullu faqirin lasbiru bi faqrihi huwa bakalbu sawa'un. Ini tulisan Gusti Allah Ta'ala tentang Nabi Musa. Tiap-tiap orang fakir ke orang sabar dari orang fakir, masalah pada orang fakir menikmat, asal syukur, asal rimo, maka moga surga tanpa hisab. Masuk surga nanti bareng orang fakir miskin dalam sabar syukur, besok moga surga paling dulu 500 tahun baru kemudian orang-orang yang kaya yang ahli ibadah. Alhamdulillah. Maksudnya situ ibu, makin mau surga keri, keri. Memang pikir-pikir miskin-miskin itu masuk surga duluan, 500 tahun baru nanti wong suki-suki ahli ibadah baru masuk surga. Alhamdulillah. Sebab menikmati kenikmatan dunia. Tapi memang pikir ke orang sabar, orang belum ibadah, wa bakal busaun. Pada karo, pada karo anjing. Amat kok asing lagi, maniku maca kitab niku. Maca kitab niku tong anak tomate Nabi Musa alaihissalam. Jadi sekarang tongkat itu wakilah sudah diangkat ke surga karena tongkat memang dulu di surga. Cincin Nabi Sulaiman juga di surga. Nanti bapak-bapak ibu karena memang dulu aslinya penduduk surga, insya Allah jadi penduduk surga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Syaratnya apa? Syaratnya taat kepada Allah Ta'ala. Siap nggih? Jadi saya baca di dalam kitab Ma'hadatus Sumud, termasuk membaca kitab dalam kitab Al-Talibin. Dia tentang turunnya Nabi Adam alaihissalam, turunnya Nabi Ibni Hawa, tongkat Nabi Musa, cincin Nabi Sulaiman, Hajar Aswad, terus Aimudul Mukhur, terus dauntin untuk menutupi kemaluan Nabi Adam dan Ibu Hawa. Terus sekarang Hajar Aswad itu nempel di sudutkan Ka'bah.
nanti akan menjadi saksi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, termasuk Pak Tohir dan ibunya, hari ini sudah niat, insya Allah berjalan nanti tanggal 19, mungkin gelombang pertama ya, gelombang akhir, gelombang kedua. Gelombang kedua berarti nanti ke Mekah dulu, namanya haji tamattu. Kalau ke Madinah dulu nanti hajinya haji ifrad. Kalau nanti biasa yang haji plus itu biasa haji qiron. Jadi harus paham apa yang haji qiron, apa haji ifrad, apa haji tamattu. Haji tamattu paling nikmat karena santai-santai. Datang ke Mekah, umroh dulu, berkali-kali umroh. Lamanya paling tidak 28 hari atau 29 hari. Jadi puas di sana mau ibadah umroh. Jadi Hajar Aswad adalah batu surga yang sekarang nempel di sudut kanan Ka'bah. Maka nanti siapa saja, karena Bapak Ibu sekalian, Pak Tohir dulu sudah baiat kepada Allah Ta'ala, berjanji bahwa janjinya itu kita semua sudah ditulis oleh Allah, dimasukkan ke dalam Hajar Aswad yang Hajar Aswad sekarang ada di sudut kanan Ka'bah. Maka nanti kalau tawaf pasti itu baca. Ketika tawaf mulai dari Hajar Aswad, setelah niat tawaf kemudian berjalan, saya tidak perlu mendetil ini, dengan kaifiah tata jalan, berjalan mutar ke arah kiri, doanya Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tiba'an li sunnati nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu pasti. Tapi belum pasti ya, belum tentu. Tinggal nanti mau bertanya bagaimana DLKB itu bagaimana, karena ada juga yang pengurus KB itu yang penting tauhid nggak usah baca, nggak usah apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting keliling 3 kali keliling sah. Padahal kan Nabi khudu manasikakum, khudu anni manasikakum, ambillah dari aku tentang manasik haji. Mana kita menjelaskan Nabi ya, kudu tiap-tiap titik berdoa ada tuntunannya. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sekarang daftar, insya Allah 26 tahun berangkat. Saya tahun 2017 mendaftarkan 10 kakak. 10 kakak. Tahun 2017. Waktu itu dijadikan tahun 2028, insya Allah kursi keluar. Tahu-tahu keluar ada yang 2060, ada yang 2056, ada yang 2046. Saya sempat protes tuh, dan kedebak saya protes, agak keras saya. Dan insya Allah sama aja yang sudah daftar haji, yang dapat porsinya 26, 2060, 2056 dan 2042. Insya Allah nanti bulan 8 akan berangkat haji, berangkat umroh. Insya Allah saya bawa jamaah 44 orang nanti pada bulan 8. Bagaimana hukumnya? Mengurung haji kok wis umroh, rasa di umroh. Ada yang begitu. Saya pernah dulu mengurung haji kok umroh nih, kok ada orang rekreasi mengitulan main-main. Saya pun dia. Bagaimana hukumnya? Sah. Bagaimana hukumnya? Sunnah Rasul. Karena Kanjeng Nabi itu sebelum haji umroh dulu 4 kali. Kapan Kanjeng Nabi umroh? Pertama, ketika Kanjeng Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, sudah di Madinah 5 tahun, Kanjeng Nabi kangen, rindu dengan tanah kelahiran. Nah, Kanjeng Nabi tahun ke-6 Hijriah dari Madinah menuju ke Mekah dalam rangka berkunjung sekaligus berangkat umroh, bawa jemaah 1.200 para sahabat. Sampai di Hudaybiyah dihadang oleh kafir-kafir Quraisy, dilarang karena
habis pertempuran anak kafir Quraisy masih belum terima, masih dendam. Maka Kanjeng Nabi ketika mikot dari Hudaybiyah dilarang. Sampai sahabat, udah Kanjeng Nabi, lama saja kafir Quraisy, kata Nabi, jangan, kita mau ibadah, tidak boleh berbuat maksiat. Akhirnya diatakan sepakat, namanya perjanjian Hudaybiyah. Jadi orang kafir mengizinkan nanti tahun ke-6, tahun ke-7 boleh umroh, namun batasnya 3 hari. Itu perjanjian Hudaybiyah. Dalam kitab itu saya baca itu. Kemudian Kanjeng Nabi tahun ke-7 itu pertama umroh qadha. Karena tahun ke-6 sudah niat umroh, sudah niat dan mikot dari Hudaybiyah, dilarang oleh para Quraisy sehingga itu punya utang karena sudah niat mikot. Maka tahun ke-7 Kanjeng Nabi umroh 2 kali. Pertama qadha, membayar utang tahun ke-6 Hijriah, kemudian umroh lagi dari Jironah tahun ke-7 itu jamaah 1.200. Umroh yang kedua pada hari itu juga, tanggal itu hari itu juga 2 kali 1 hari. Yang hari pertama umroh yang pertama qadha, kemudian yang kedua adalah yang sunnah udah, yaitu pada tahun ke-7 itu Sayyidina Aisyah ikut tahun yang ke-7 umroh yang kedua, karena setahun umroh 2 kali. Karena umroh yang pertama Siti Aisyah baru menstruasi, umroh yang kedua baru ikut. Kemudian tahun 8 Hijriah Kanjeng Nabi umroh lagi dengan para sahabat bawa pasukan 10.000. Tahun ke-9 Kanjeng Nabi mau umroh, gagal. Akhirnya sahabat berangkat umroh bawa pasukan 15.000. Kanjeng Nabi tidak berangkat, namun nunggu standby di kota Madinah. Waktu itu sedang kumpling di kota Madinah. Baru tahun 10 Kanjeng Nabi berangkat umroh lagi sebelum haji wada. Ini Kanjeng Nabi umroh haji. Nah, itulah termasuk Kanjeng Nabi pada tahun itu Kanjeng Nabi meninggal dunia setelah haji wada. Umroh yang ke-10 pada tahun ke-10 dan haji wada. Ini sejarahnya. Kemudian selanjutnya ibu sekalian, saya sampaikan penting sekali ya, penting sekali. Ka'bah, kata Nabi, innal ka'bata tusyaru yang qiyamati kal ursil masbufah. Haji Ka'bah itu nanti di akhir zaman, di akhirat, oleh Allah dia akan dikumpulkan menjadi satu dengan manusia-manusia, dengan jin di mahsyar. Innal ka'bata tusyaru yang qiyamati kalau ursil masbufah. Nanti Ka'bah itu kan seperti pengantin perempuan yang dihias dengan indah. Waman hajjah, barang siapa yang pernah berkunjung ke Mekah, apakah itu kunjung Mekah haji atau umroh. Waman hajjah, barang siapa yang pernah datang ke Mekah mengunjungi Ka'bah, itu umrah atau haji, ya entar laku bastaria, akan nanti sama-sama rame-rame berbangan dengan kambu Ka'bah, berbangan kisbah, berbangan dengan satir, lais'auna haula, dan mereka semua manusia rame-rame melihat Ka'bah kayak orang tua. Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus tapi enggak capek. Ini karena tandanya penduduk calon penduduk surga. Maka tidak ada rasa capek, tidak ada rasa lapar, tidak ada rasa haus. Karena calon penduduk surga. Setelah kelilingi mengenai Ka'bah dan was'auna haula, mereka berkeliling-keliling sa'i-sa'i di keliling Ka'bah dengan batas sabeh hatta jannata wa dakhuluna maha, sehingga Ka'bah oleh Allah diangkat ke surga. Bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah ke Mekah tawaf, apakah tawaf umroh atau haji, insya Allah sama-sama masuk surga bersama dengan Ka'bah. Alhamdulillah. Ini perlu dicatat.
perlu dicatat. Jadi ada motivasi, ada semangat. Jadi sah-sah saja, belum haji itu berangkat umroh, sah saja lah. Bahkan kalau niat mengikuti sunnah Rasul itu mendapat pertama sunnah Rasul, yang kedua sah ibadahnya, tidak melanggar syariat. Saya baca karena waktu itu Pak Nono Tarsono berangkat umroh, komplain umroh haji pos umroh. Ada dulu sekitar 4 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, itu belum corona kok, belum corona dulu. Ada orang di depan saya, Pak Yai, gua ngurung umroh haji kok umroh, itu memang bambang duit, rekreasi, dolan-dolan, tamasya kan. Belum bisa jawab. Maka kalau belum haji, umroh itu sah dan itu boleh. Karena Kanjeng Nabi sebelum berhaji umroh dulu 4 kali. Tanggal 7 tahun ke-7 Hijriah 2 kali, tahun ke-8 sekali, tahun ke-9 tidak berangkat karena baru ada masalah di Mekah. Tahun 10 Kanjeng Nabi berangkat haji dan umroh sekalian, termasuk haji wada, haji yang panutan untuk meninggal dunia. Turun ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Jadi ini sejarah. Jadi haji itu tidak sia-sia. Saya terangkan sedikit karena waktunya sudah siang. Yang paling utama, ibadah haji di kota Mekah. Jadi semua Madinah di Mekah itu namanya Masjidil Haram, bukan yang di Ka'bah saja. Waktu saya haji, saya pernah bertanya kepada Syekh di Mekah buat tentang jemaah. Saya bilang, tanya, Syekh gimana ini, kamu dari Indonesia kan tidak bisa rutin tiap waktu berangkat jemaah di Masjidil Haram. Sedangkan sholat di Masjidil Haram 1 kali, sholat duhur 1 kali di Mekah itu seperti sholat duhur di SP2, di SP1 Sumber baru ini 100.000 kali. Nah, kalau sholat di Mekah Masjidil Haram 1 hari ini sama juga kita sholat di SP1 ini 100.000 hari. Berapa? 273 tahun kalau dihitung dengan sirkulasi matahari. Itu kemarin kaum Samsia. Tapi kalau dihitung Qamariyah sirkulasi bulan itu 276 kali 273 tahun. Sholat di Mekah 1 hari, bapak-bapak ibu-ibu seperti sholat di SP1 ini 270 tahun. Kalau haji nanti insya Allah Pak Tohir di Mekah kurang lebih 28 hari atau 27 hari. Kalau nanti rutin bisa tiap hari, walaupun jauh nanti entah gimana makamnya saya tak tahu. Kalau dulu saya di Jarmal Jermania kurang lebih perjalanan ada 3 kilo. Jadi kalau sholat zuhur biasanya saya di masjid dekat hotel. Kalau sholat asar nanti sholat asar di Masjidil Haram, asar, maghrib, isya baru selesai. Nanti pulang jam 10. Kalau ingin sholat subuh bangun jam 1, nanti masak air dulu, masak nasi, jam 3 berangkat ke Masjidil Haram, jalan kaki, sholat subuh sampai duha. Biasanya kalau siang di hotel. Maka saya tanya, gimana Syekh? Berarti kami mulai pahala. Kata Syekh, semua masjid yang ada di Mekah hukumnya Masjidil Haram, bukan yang di Ka'bah. Semua yang di Mekah hukum Masjidil Haram. Maka di sana tanah haram. Itu nanti ini perlu perhatian. Jadi gangguan di ibadah di Mekah itu luar biasa. Karena ada dulu ya kawan satu perangkatan itu yang sudah di hotel pakai celana pendek, orang-orang berangkat jamaah dia tuh bawa katel. Pada orang top itu petugas pula itu
Masih sempat pakai celana pendek sambil masak di kompor, sempat asal di sini itu dan kebakaran, goreng ayam, bor asap dan dia ada sirine. Kami sudah ketakutan. Itu gangguan. Maka mudah-mudahan Bapak Thohir beserta Ibu senantiasa dijaga oleh Allah Ta'ala, haji mabrur, bisa melaksanakan perintah Allah Ta'ala, melaksanakan rukun haji dan sunatun haji, dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang belum tahu setelah daftar, ini daftar tunggu waktunya. Kalau ingin cepat ibadah di Mekah, di Madinah, setelah ke Makkah Nabi, maka umroh dulu sah. Gunakan kesempatan waktu, sebab nanti kalau kita sudah puas macam sekarang saya ini kadang-kadang mau untuk mimpin umrah nanti, jadi saya sudah kurang begitu mampu. Coba saya pelajari, saya rasakan kalau berjalan agak lari kencang sedikit sudah sakit. Kami kemarin sudah dioperasi, sudah disuntik. Mudah-mudahan tadi bisa sehat. Insya Allah bisa mengawali jamaah-jamaah. Ada 44 orang. Nah, kalau mau daftar ikut silakan. Tidak pun doanya mudah-mudahan kami sebelumnya nanti Allah berikan kesehatan, bisa melakukan suci, bisa melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala dengan baik, sehingga mendapat predikat umrah yang mabrur, umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Juga Bapak-bapak Ibu sekalian nanti minta doa dengan Pak ini ya. Mak Thohir, tolong sampaikan salam saya. Boleh nanti Pak Thohir salam dengan berjamaah. Nanti assalamualaikum ya Rasulullah. Atau bagi bahasa kita pun tidak masalah, kanjeng Nabi paham, walaupun kanjeng Nabi orang Arab. Wahai Rasul, aku menyampaikan salam dari kawan-kawanku, saudara-saudaraku, si A, si B, si C. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kanjeng Nabi langsung bangkit, roh kembalikan lagi masuk kita saja. Kanjeng Nabi menjawab salam. Selamat Thohir dan Bapak Ibu sekalian, ketika saya beri oleh Bapak Thohir. Mudah-mudahan nanti tak lupa ya di sana. Itu saja dari saya. Banyak kekurangan, dan itu yang di belakang sudah disiapkan makanan ya. Saya siapkan makanan, lihat makan yang baik. Insya Allah kata Nabi dari Sayyidina Ali Karamullah, luqmatun fi budun ja'i, satu suapan makanan yang dimakan oleh orang-orang yang lapar, afdalu min bina'il masjidil jami', lebih utama dari bangun masjid dan masjid sana. Itu kata Sayyidina Ali Karamullah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makan satu suapan, tekan berat berhenti, seriban wong sing iman kepada Allah, lebih utama daripada buat masjid sampai 1000. Ini masjid kita berapa miliar atau habis? Ini gawe masjid 1000, masjid jamek, dibanding dengan satu suapan dimakan orang yang lapar. Mulane Bapak Ibu di putra tempat pesantren luar biasa nih tadi lain. Mana pada tempat itu mesti lapar nih. Ini pesantrennya bergawe mengadon dari gimana orang tua. Kadang-kadang dikirim panganan rame-rame dimakan sama-sama. Itu saja. Mudah-mudahan apa yang diniatkan oleh Pak keluarga dijabat Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan sedekah yang dihidangkan, makanan yang dihidangkan, insya Allah juga nanti bapak-bapak ibu-ibu belum berangkat haji sudah haji duluan nanti, karena kata Malaikat Jibril, siapa saja tidak akan dhaif, ketika tamu itu datang makan, tiap satu makan satu suapan, tiap satu suapan mislu hajin mabrurin, hajat mabrurin, umratin mabruroh, seperti ibadah haji yang mabrur, haji mabrur dan umrah yang mabrur. Jadi Bapak Ibu pakai dahar nih,
satu suapan mari dikasih kata nggak usah dibernesu misalnya orang nesu satu ngomong juga ngomong satu suapan ini podo karo haji ping 1000 umroh ping 1000 alhamdulillah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad tabaraka wa ta'ala sahabatan Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan 'aliman syakirin. Alhamdulillah fil ni'mah wa fil jalali alhamdulillah syukur wa ilaikal mannu kama yanbaghi li jalali wa isqan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il afat wa taqbilna ya Allah min al-hajat wa turuna min jami'il sayyi'at wa tarfa'na min darajat wa tuqayyidna bi as-salawat min jami'il khairil hajat tamamat. Allahumma nampil bana wa khataina kullaha Allahumma nampil bana wa walidina warhamna warhamna singgara walijani mu'minina minat wal muslimin wal muslimat la khaya ibnu Muhammad rabbana dalam nangkusana dalam kafirana wa tarhamna qasilin wa tanna wa la tanna duriyatana wa talamidana wa asiyatina wa quriyatina wa jama'atina man ibadikal mu'minin wa tanna min ibadikal muslimin wa tanna min ibadikal muttaqin وَأَتَنَا مِنَ الصَّالِحِينَ وَأَتَنَا مِنَ الصَّابِرِينَ وَأَتَنَا مِنَ الْمُخْلَصِينَ وَأَتَنَا مِنَ الْطَيِّبِينَ وَلَا تَجْعَلْنَا مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَا تَجْعَلْنَا مِنَ الظَّالِمِينَ وَلَا تَجْعَلْنَا مِنَ الْمُنَافِقِينَ اللهم طهِّر أعمالنا واصلح لنا صدرنا ونور قلوبنا واسرفي إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع رزقنا وبارك في أعمالنا واغفرنا في عمرنا وَأَفْرِنَا فِي عُلُومِنَا وَأَفْرِنَا فِي رِزْقِنَا وَأَفْرِنَا فِي سَعِينَا عَمَلِنَا رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَادْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ يا أيها رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimahullah, demikianlah muidah hasanah yang disampaikan oleh Syekh Rofi di Purwati Abdul Ghafur. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmahnya dan mudah-mudahan perjalanan Bapak Tauhid dengan Ibu Juwariah menuju Baitullah diberikan kesehatan, kelancaran dan dapat menjalankan kewajiban haji dan mendapat predikat haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku pembawa acara banyak kekurangan, banyak khilafan. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dagingnya, tanduknya masih ketinggalan.